Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak. Ya, salam sejahtera. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah SWT selalu diberi kesehatan. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan pelajaran daring kita. Yang sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pesawat sederhana, bagian prinsip-prinsip kerja pesawat sederhana ya di video sebelumnya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan ke prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia ya. Jadi ini materi terakhir di bab kedua. Nah, untuk itu silahkan disiapkan bukunya ya. Disiapkan bukunya, dibuka di bagian poin 2, prinsip kerja pesawat sederhana pada sistem gerak manusia. Ya. Ya, sistem gerak pada manusia. Jadi penerapan prinsip kerja pesawat sederhana ya, pada gerak manusia. Ya. Silakan sambil disimak bukunya ya. Ya. Selain pada peralatan yang bisa kamu gunakan pada kehidupan sehari-hari, seperti ada gunting, ada catut, ada palu, ada cangkul, ada sekop, ada pemotong kuku, pembuka tutup botol. Nah, prinsip pesawat sederhana ternyata juga ada yang berlaku pada sistem gerak, sistem gerak pada manusia. Nah, contohnya adalah ini. Perhatikan gambar di bawahnya ya. Ya, pada saat mengangkat barbel, ini mengangkat barbel. Nah, ini barbel, ini barbel ini ya. Nah, ini barbel. Ya, pada saat mengangkat barbel, nah, ternyata titik tumpu itu berada di siku. Jadi titik tumpunya itu di siku. Titik tumpunya di siku. Ya, jadi siku itu sebagai titik tumpu. Kita turunkan bentar. Nah, ini. Jadi siku itu sebagai titik tumpu siku. Kemudian barbel ini beban. Ini barbel. Barbelnya itu beban. Nah, kuasanya itu otot di tengah di sini kuasa. Nah, kuasanya jadi kuasanya di tengah. Jadi ini termasuk dari pengungkit atau pengungkit jenis kedua. Cirinya apa? Kuasanya di tengah. Nah, jadi kuasanya di tengah atau di antara penumpu dan beban ya. Ya. Ya, ini sebagai pengungkit lah. Kemudian nah, ini kita gambar yang B. Ini lengan kuasanya dari siku sampai tengah lengan bawah kuasa. Kemudian titik tumpu sampai dengan titik beban itu namanya lengan beban. Nah, kuasnya di tengah. Ya. Kuasnya di tengah ya. Ya, ini bebannya atau barbelnya. Ya. Jadi ini pengungkit jenis yang kedua. Ya, lanjut di bawahnya. Nah, dengan menggunakan prinsip kerja pesawat sederhana, coba kamu jelaskan contoh kasus 1 dan kasus 2 pada gambar di bawah. Ya, gambar di bawah ya. Coba kita lihat gambar di bawahnya. Nah, ini. Nah, kasusnya ini. Nah, ini penjelasannya bagaimana ini? Ya, kasus yang pertama dulu. Ya, ketika kita menengadahkan kepala. Jadi kita menengadahkan kepala. Mengangkat kepala ke belakang. Ya. Jadi titik bebannya adalah bagian depan. Nah, ini beban. Bagian depan di sini adalah ini beban.
Kemudian tumpunya adalah tulang leher di sini. P itu tumpu ya. Ya, ini tumpu, ini tumpu, titik tumpu. Ya, ini titik tumpu. Nah, terus kuasanya adalah otot di leher belakang. Ini kuasa. Ya, kuasa. Jadi ini adalah titik tumpunya di tengah. Berarti ini jenis tuas yang jenis pengungkit atau tuas yang pertama. Cirinya apa? Titik tumpunya di tengah. Ya, di antara kuasa dan beban. Nah, kemudian yang kedua, kasus yang kedua ya, kasus ketika kita mengangkat badan dengan cara jinjit. Ya, jinjit. Jinjit berarti kita tumpuannya adalah di ujung jari kaki. Ya, ini titik tumpu. Ujung jari kaki ini tumpuan atau titik tumpu. Ya. Kemudian bebannya di tengah. Di tengah ini beban. Ini bebannya di tengah. Badan tubuh kita itu di sini ini. Ya. Kemudian yang untuk mengangkat badan ke atas jinjit adalah otot ini belakang betis ini. Ini kuasa. Kuasa. Ini beban. Ya. Nah, ini bebannya di tengah-tengah. Di tengah, bebannya di tengah di antara tumpu dan kuasa. Berarti ini adalah jenis yang kedua. Ini pengungkit atau tuas yang kedua, gitu. Ya. Itu contoh beberapa kasus yang digerak tubuh kita yang menggunakan prinsip pesawat sederhana, ya. Ya, coba di bawahnya kita lihat lagi. Nah, ini contoh-contoh lain. Selain itu pada gerakan kita bermain bulu tangkis. Nah, ini gambar bulu tangkis. Bermain bulu tangkis. Ini ada gerakan-gerakan yang menerapkan prinsip dari pesawat sederhana. Nah, ketika kita apa ini? Ini gerakan apa? Memukul bola ya. Memukul bola untuk nyemes atau ya. Nah, gerakan di leher. Nah, di leher. Titik tumpunya itu berada di tengah. Ya, ketika mengangkat kepala menengadah. Ya, kemudian bagian depan ini beban. Ini beban. Ya, terus kuasanya adalah di belakang. Ini kuasa. Kuasa. Nah, berarti ini jenis yang pertama ya. Ya, ini jenis yang pertama. Pengungkit yang pertama, jenis pertama. Kemudian mengungkit jenis ketiga. Nah, jenis ketiga ini ada pada lengan yang memegang raket. Nah, bebannya di sini, ini beban. Ya, kemudian kuasanya di tengah. Terus di ketiak atau di lengan, pangkal lengan atas, ini adalah titik tumpu, ini kuasa. Ya, jadi kuasanya di tengah. Ya, kuasanya di tengah di antara beban dan tumpu, berarti jenis yang ketiga. Kemudian di kakinya dia jinjit. Nah, jinjit berarti titik tumpunya adalah di ujung. Ini P. Tumpu. Bebannya di tengah. Ini beban. Terus kuasnya di ujung yang sini. Ujung belakang. Nah, bebannya di tengah. Bebannya di antara kuasa dan P. Di antara kuasa dan tumpu. Berarti jenis yang kedua. Nah, itu prinsip kerja pesawat sederhana pada saat bermain bulu tangkis. Ya, tentunya itu juga terjadi pada gerakan-gerakan yang lain seperti kita bermain bola, berlari, ya. Di gerakan-gerakan yang lain, ya. Oke, nah itu anak-anak beberapa contoh dari prinsip pesawat sederhana yang kita terapkan di gerak kita ya, di gerak tubuh kita. Nah, tentunya ini juga terjadi pada gerakan-gerakan yang lain ketika bermain bola, ketika kita berlari, kita
mencangkul, ya, bermain sepak sekong segala macam ya. Nah, itu anak-anak video yang terakhir mengenai pesawat sederhana, yaitu di gerak pesawat sederhana, prinsip pesawat sederhana pada gerak manusia. Nah, untuk berikutnya nanti kita akan melakukan uji kompetensi. Nah, untuk itu tugas kalian, ini tugas kalian adalah mengerjakan ini. Nah, terakhir tugas kalian adalah mengerjakan uji kompetensi. Ya, itu tugas kalian ya. Nah, silahkan nanti tugas kalian sekarang adalah mengerjakan uji kompetensi. Ya, tugas kalian adalah mengerjakan uji kompetensi ya. Ya, uji kompetensi semua ya, dari poin A dan B, pilihan ganda dan isinya. Ya, ini dikerjakan di kertas ya, di kertas, kemudian nanti akan dikumpulkan. Dikumpulkan ya. Tugas kalian ini ya, itu tugas kalian adalah poin A ya, baik A maupun B ya, lengkap ya. Artinya lengkap itu lengkap ya, artinya lengkap itu dengan caranya. Maksudnya dengan caranya itu seperti apa? Ya, kalau perhitungan berarti menggunakan dimulai dari diketahui segala macam. Kalau yang pilihan ganda menghitung berarti kamu sertakan dengan cara menghitungnya. Ya, oke, saya tunggu hasil dari uji kompetensinya nanti dikumpulkan ya. Ya, nanti cara mengumpulkannya kita koordinasi lewat WA grup kelas 8C ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.